Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Putri Aprilia dan di video kali ini aku akan membahas remote access. Jadi kita langsung aja ke video berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang remote access. Kita kan tahu bahwa remote itu kan menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, dan pada Cisco ini itu kabel konsol atau yang digunakan untuk meremote itu berwarna biru ya teman-teman. Ini kita coba tambahkan PC dulu. Di sini kita hubungkan dengan kabel konsol dari router, dari port konsol dihubungkan ke PC, masuk ke port RS232 ya teman-teman, itu port serial dari komputer. Nah teman-teman, biasanya kan kita kalau konfigurasi itu di router dan switch ya teman-teman, kita misalnya kan masuk ke tab CLI. Nah di tab CLI itu hanya ada pada Cisco ya teman-teman, kalau di real device itu nggak ada. Jadi kita harus meremote biasanya menggunakan kabel konsol terus melalui komputer ya teman-teman. Nah kabel konsol itu tidak panjang teman-teman masalahnya, paling panjangnya itu sekitar 3 meter, 2 meter, atau 1 meter itu. Nah untuk solusinya ini itu kita ada yang namanya Telnet dan SSH teman-teman. Coba kita tulis di sini. Telnet dan SSH. Nah kalau kalian bingung apa sih itu Telnet dan SSH? Telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Misalkan ini, PC13 kan jauh ya teman-teman dari switch dan routernya. Nah itu nanti kita menggunakan Telnet dan SSH ini agar bisa konfigurasi atau meremote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Itu nanti menggunakan kabel konsol ini konfigurasi menggunakan komputer dulu di router dan switchnya teman-teman, dan itu membutuhkan yang namanya internet teman-teman. Nah jadi nanti untuk switch dan routernya itu harus connect internet teman-teman. Jadi itu untuk pengenalan Telnet dan SSH. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita akan praktik Telnet ya teman-teman. Kita langsung aja teman-teman masuk ke routernya, masuk ke tab CLI, kita masuk ke mode global configuration. Nah sekarang kita ketikkan perintahnya line ctd 0. Nah ini untuk angkanya bebas ya teman-teman, kita coba ketikkan tanda tanya. Dan di sini ada angka 1 sampai 15, di sini kita pakai misalnya 2 aja ya teman-teman. Kita enter. Nah untuk selanjutnya itu, oh ya teman-teman, sebelumnya itu untuk komen ini itu line VTY itu untuk berapa orang saja yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan ya teman-teman. Dan di sini kan 0 sampai 2 itu berarti ada 3 ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan lagi, lanjut ya teman-teman. Password, misalkan passwordnya admin, kita enter. Nah di sini kita ketikkan login, kita enter. Nah untuk komen login ini itu kalau kita masuk ke Telnet kita harus memasukkan password ini ya teman-teman. Nah sekarang lanjut transport input Telnet. Kalau kita mau konfigurasi Telnet ya kita ini Telnet, kalau SSH ya bisa klik SSH teman-teman. Nah kalau by defaultnya itu transport input all ya teman-teman, karena transport input itu kayak remote security apa yang akan kita gunakan teman-teman. Sebenarnya nggak usah dikonfigurasi karena by defaultnya juga kan udah all. Nah all itu kan bisa Telnet, bisa juga SSH, tapi di sini kita mau pakai Telnetnya aja. Jadi kita konfigurasinya Telnet ya teman-teman. Kita enter. Nah udah selesai, kita exit ya teman-teman. Teman-teman, sekarang coba misalkan kita mau remote dari PC ini ya teman-teman. Kita masuk aja PC-nya, terus ke desktop, kita cari Telnet atau SSH file. Dan di sini kita pilih Telnet. Dan di sini hostname-nya itu bebas ya teman-teman, kalian mau pakai dari IP mana ini, pakai default gateway-nya yang tadi kita config di router ya teman-teman. Bebas terserah kalian, di sini aku mau pakai yang 10 ya teman-teman. 10.10.10.1. Sekarang coba kita konekkan. Ini kita masukkan password yang tadi. Kalian jangan khawatir, ini emang nggak muncul ya teman-teman, biar aman. Kita langsung enter kalau udah. Nah kita udah masuk ya teman-teman pada tab CLI di routernya teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke mode privilege teman-teman. Nah ini belum bisa teman-teman karena kita belum konfigurasi password di router. Langsung aja kita konfigurasi dulu. Nah sekarang kita ketikkan aja perintahnya teman-teman, enable secret.
Misalkan passwordnya sekolahan.id. Nah, kita langsung enter. Oke, udah. Kita coba masuk lagi ke telnetnya. Kita pilih telnet. Di sini aku mau coba pakai yang 20 nih, 20 1. Kita konekkan. Kita masuk dengan password tadi. Kita coba masuk ya teman-teman ke mode privilege. Nah, ini pakai password yang tadi yang udah kita setting, sekolahan.id. Coba enter. Nah, kita udah bisa masuk ke mode privilege teman-teman. Tapi kita sekarang masuk ke mode global configuration. Nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita udah bisa konfigurasinya melalui telnet ya teman-teman. Kita nggak perlu menggunakan konsol lagi. Kita nggak perlu pakai tab CLI di router ya teman-teman, karena kita udah bisa konfigurasi lewat telnet. Jadi setelah itu kita akan langsung lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas itu masih di telnet ya teman-teman. Menurut beberapa orang itu telnet itu masih kurang secure teman-teman, karena cuma memasukkan password aja. Nah, di sini kita coba konfigurasi username di telnet ya teman-teman. Nah, kita masuk ke routernya. Kita coba kan perintah username, misalkan username-nya admin1, terus passwordnya juga admin1. Kita enter. Langsung kita konfigurasi kayak tadi ya teman-teman, ini line PTY 0 sampai 2. Kita enter. Nah, sekarang masukkan yang perintah transport tadi teman-teman. Sebelum itu kita masukkan perintah login lokal. Nah, teman-teman, login lokal ini itu kemarin kan kita cuma login doang. Nah, kalau login doang itu kan cuma disuruh memasukkan password. Nah, kalau login lokal ini itu kita harus memasukkan username dan password ya teman-teman. Langsung aja kita enter. Tadi teman-teman, ini pakai C. Nah, selanjutnya kita konfigurasi transport input telnet ya teman-teman. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kita coba masuk ke telnetnya. Kita sekarang coba pakai yang VLAN 30 ya teman-teman. IP VLAN 30. Kita connect. Nah, di sini kita kan harus masukkan username dulu teman-teman. Yang tadi ya teman-teman, admin1. Kita enter. Passwordnya juga admin1. Nah, ini kita coba masuk ke mode privilege. Kita enter. Nah, kita masukkan password yang tadi ya teman-teman, sekolahan.id. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi SSH itu kita membutuhkan key teman-teman, karena SSH itu kan secure ya teman-teman. Dan di sini kita harus sebelum untuk mendapatkan key-nya itu kita harus ganti hostname-nya dulu teman-teman. Hostname misalkan sekolahan. Soalnya kalau kita router itu kan ya teman-teman, banyak banget ya yang pakai router. Soalnya kan by defaultnya juga emang udah router. Sekarang kita enter. Nah, kita juga ke konfigurasi IP domain name-nya ya teman-teman. Misalkan sekolahan.id.com. Kita enter. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk mendapatkan key-nya teman-teman. Crypto key generate RSA. Kita enter. Nah, di sini kita hanya disuruh masukkan how many bytes in the modules ya teman-teman. Nah, rekomendasinya itu 1024. Kita enter aja. Nah, di sini kita langsung konfigurasi transport inputnya teman-teman. Line VTY 0 sampai 2. Bentar. Terus transport input SSH ya teman-teman. Kita enter. Sekarang kita coba di PC 11 ya teman-teman. Kita masuk ke telnet atau SSH klien. Di sini hostname-nya yang kita pakai VLAN 40, IP VLAN 40 ya teman-teman. Klik 1, username-nya yang tadi kita buat sebelumnya admin1. Kita connect. Nah, passwordnya kita masukkan admin1. Ini kita sekarang coba masuk ke mode privilege teman-teman. Passwordnya yang sekolahan.id. Nah, sudah masuk ya teman-teman ke mode privilege-nya. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke SSH-nya dan udah masuk ke mode privilege. Kita udah bisa konfigurasi menggunakan komputer ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.
Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada switch ya teman-teman, karena switch juga ada IP-nya ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke switch, tap CLI, kita masuk ke mode privilege, terus masuk ke mode global configuration. Nah, terus kita masuk perintahnya interface VLAN 10, misalkan bebas ya kalian mau pakai VLAN berapa aja. Udah, sekarang kita masukin IP address-nya, misalkan 10.10 misal angka belakangnya bebas ya teman-teman. Di sini misalkan aku 99 dan subnet masknya kita masukin 255.255.255.0. kita enter. Nah, ini membutuhkan default gateway ya teman-teman untuk bisa komunikasi dengan komputer lain. Kita masukin IP default trip gateway. Seperti yang di setting di router ya teman-teman, berarti 10.10.10.1 kita enter. Nah, udah teman-teman untuk konfigurasi IP di switch ya teman-teman. Bisa coba lagi, kita masuk ke interface VLAN 20 misal, masukin IP address-nya 20.20.20.9 misal, subnet masknya 255.255.255. Enter. IP default trip gateway 20.20.21. Enter. Nah, sekarang coba kita lihat ya teman-teman, to show IP interface brief. Oke teman-teman, kita spasi, perbesar dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini VLAN 10 dan 20 sudah ada IP-nya. Untuk VLAN 10 itu IP-nya 10.10.10.99 dan untuk VLAN 20 IP-nya 20.20.20.99 dan di sini sudah up ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi IP di switch ya teman-teman. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Untuk perintahnya sebenarnya sama ya teman-teman, sama ini di switch. Kita bikin hostname-nya dulu, misalkan switch SW sekolahan. Enter. Kita buat IP domain name-nya ya teman-teman, misalkan SW sekolahan.id.com. Enter. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk mendapatkan key-nya ya teman-teman. Crypto key generate RSA. Enter. Kita klik 10.24. Enter. Nah, kita udah mendapatkan key-nya teman-teman. Langsung aja kita konfigurasi username-nya. Username misalkan admin 2 dan passwordnya juga admin 2. Enter. Nah, langsung aja kita masukkan perintahnya line cty 0 sampai 2, terus transport input SSH. Enter. Terus jangan lupa kita komen bagian lokal ya teman-teman. Enter. Oke, sudah. Oke teman-teman, setelah konfigurasi SSH di switch, coba kita pakai PC 11 ya, aku di sini. Kita masuk ke dalam SSH-nya, kita masukin IP yang udah kita buat tadi 10.10.10.99, username-nya admin 2. Kita connect kan, kita masukin passwordnya admin 2. Udah. Nah, udah masuk ya teman-teman. Kita coba masuk ke mode privilege. Belum bisa karena kita belum setting password ya teman-teman. Sekarang kita coba setting passwordnya dulu. Ini kita exit dulu, kita setting enable secretnya, misalkan sekolahan.id ya teman-teman. Enter. Ya, sudah. Kita coba lagi teman, pakai IP yang 20 coba ya, 20.20.99. Username-nya admin 2, kita connect kan, passwordnya juga admin 2. Kita coba masuk mode privilege teman-teman. Nah, ini passwordnya kita masukkan sekolahan.id. Enter. Dan kita sudah berhasil masuk ke mode privilege ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Kita sudah berhasil masuk ke SSH-nya. Oke
Oke teman-teman, mungkin sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan aku mohon maaf apabila banyak kesalahan ya teman-teman. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.